Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita lanjutkan karya selanjutnya, yang berjudul Setelah pesta usai, aku ikut suami meninggalkan kampung halaman. Mas Adi, pria mapan dengan usaha restoran yang berkembang pesat. Kami tinggal di rumah mewah berlantai 3 di sudut kota Semarang. Hari terlewati, kami menikmati bulan madu. Hingga akhirnya buah cinta kami bersemayam dalam rahim ini. Betapa bahagianya Mas Adi. Kejutan. Suaraku mengejutkan pria berpostur tubuh proporsional yang mampu meluluhkan hati ini. Jemari ini menutup kedua matanya dari arah belakang. Apaan sih? Ngagetin aja. Buka. Gak lucu, Dew. Mas Adi membuka paksa jemari ini. Aku kini sudah berdiri di depannya. Satu taspak dengan 2 garis merah mampu membuat matanya membulat sempurna. Ia tidak percaya. Selamat, Anda akan menjadi. Ya, Tuhan. Seriusan. Aku memberikan anggukan kecil padanya. Mas Adi langsung memeluk tubuh ini, kemudian menggenggam erat jemariku, mendaratkan ciumannya sebagai ucapan terima kasih dan gembira teramat sangat. Berulang kali ia mengusap lembut perut ini dan menguping buah hatinya. Baik-baik di dalam, nak. Jangan nakal, ya, ia berbisik. Aku mengusap lembut mahkota cepak miliknya. Hari terlewati, kini sudah waktunya diriku melahirkan. Mas Adi, setia menemani. Hingga akhirnya buah cinta pertama kami terlahir dengan selamat. Bayi mungil nun tampan, ia bak pinang dibelah 2 dengan Mas Adi. Ini sudah hari ke-36 pasca melahirkan. Tubuh ini masih belum sehat seutuhnya. Mataku terjaga, dada ini bergemuruh hebat saat tidak lagi mendapati buah hati ini dalam ayunan. Terlatih aku keluar, membuka pintu perlahan. Lampu ruang tamu gelap, semua bohlam padam. Akan tetapi, mata ini tertuju pada kamar atas yang tidak pernah sekalipun aku masuki. Angin tiba-tiba terasa berbeda, berhembus kencang memainkan tirai jendela lantai 3. Saat menaiki anak tangga indera pendengaran ini menangkap suara dari arah dalam kamar itu. Dadaku berdegup kencang, napas ini terasa berat. Dengan mata menyalang karena gelap, aku mengendap lalu mengintip lewat celah lubang kunci. Di dalam sana terlihat pemandangan miris dan mengerikan. Terlihat samar karena bohlam tidak menyala, hanya temaram lilin yang memperlihatkan deretan sesaji di atas karpet biru. Bayiku bergerak lincah di atas ancak wadah dari anyaman pelepah pisang berukuran jumbo. Dia hanya berbalut selimut, sementara Mas Adi duduk bersila menghadap ancak. Ia mengenakan kain batik dengan bertelanjang dada. Tangannya menangkup tinggi sejajar ujung kepala. Dadaku berdegup kian kencang menyaksikan, rasanya ingin mendobrak pintu. Akan tetapi, seperti terhipnotis menyaksikan pemandangan itu, tangan ini enggan berontak. Aroma kemenyan menyeruak, asap putih kehitaman memenuhi kamar itu. Selang beberapa menit seorang perempuan cantik hadir. Entah dari mana datangnya, sekedip mata wanita mengenakan pakaian adat Jawa itu sudah duduk bersimpuh tepat di depan Mas Adi. Ia menatap rakus bayiku. Matanya membulat, kemudian ia menatap tajam ke arahku, sontak membuatku menyingkir sejenak. Saat aku kembali mengintip, Mas Adi menyerahkan bayinya seraya menunduk kepala. Kulo patuh ingkang titah Gusti Ratu, terimalah persembahan hamba. Kamu sudah menepati janji, maka katakanlah padaku, apa yang menjadi keinginanmu, wahai manusia. Petik 2. Sendiko dawuh Gusti Ratu. Saya ingin semakin kaya raya, tidak muluk-muluk itu saja. Perempuan cantik itu hanya meluaskan senyum, menatap jijik pada Mas Adi seraya mencium aroma tubuh buah hatiku, matanya yang indah membulat, jelas kini terlihat olehku dari temaram lilin. Baiklah, tapi sudah tahu kan, bayimu kelak akan menjadi milikku. Jika laki-laki akan kujadikan suamiku,
Jika perempuan akan kujadikan tumbal kekuatanku. Jika tidak, maka, sendiko dawo, Gusti Ratu. Saya tunduk patuh ingkang titah Gusti Ratu. Mas Adi menangkup tangan setara dagu, saat ratu itu berdiri seraya memeluk tubuh buah hati kami. Perlahan ia berjalan menuju arah jendela, selendangnya menjuntai dan perlahan tidak tampak lagi. Aku duduk terkulai, terdengar suara gagang pintu terbuka. Dew, kamu kenapa di sini? Mas, diam, atau kamu yang akan menjadi tumbal pesugihan milikku? Mau? Hah. Baik, Mas. Bibir ini keluh, tiada kata terucap. Mas Adi menuntut diri ini menuruni anak tangga. Sesampainya dalam kamar, pemandangan yang sangat mustahil tapi nyata adanya. Bayiku sudah berada di atas ayunan dengan posisi semula. Akan tetapi, ia sudah tidak bergerak dan bernapas. Mas, anakku, diam, tutup mulutmu. Atau, Mas Adi mengancam dengan nada berbisik, saat tangis ini pecah. Para pelayat datang mengucapkan turut berduka cita. Akhirnya mobil ambulans membawa pergi buah hatiku menuju ke tempat alam keabadian. Rasa kehilangan itu kembali terulang, hingga akhirnya aku lelah. Mas, sekarang aku ingin pisah saja. Suaraku datar. Mas Adi tidak menggubris, ia sudah menjadi bos kini, dengan beberapa cabang restoran. Itu membuatnya merasa besar kepala. Tentu akan dengan mudah mendapatkan pengganti diri ini. Kenapa diam, Mas? Terserah kamu, Dew, jika itu maumu. Tiada terkira bahagia hati ini. Aku meninggalkan rumah laknat berlantai 3 itu. Diriku kembali ke kampung halaman. Menikmati hari walaupun sederhana cukup membuat diri ini bahagia. Apalagi janinku kian lincahnya bergerak dalam rahim ini. Kedua orang tuaku begitu antusias menyambut kehadiran cucunya. Malam itu bulan purnama, seisi rumah sudah terjaga. Aku terkejut oleh kedatangan seorang wanita cantik, ia membangunkan lelap tidur ini. Dewi, siapa, kau? Tanyakan pada suamimu, janin itu milikku. Jangan mendekat. Pintaku seraya menepi ke sudut ranjang. Namun, wanita cantik itu tidak lantas pergi. Ia mendekatiku, merangkak naik ke atas ranjang. Kemudian, satu tangannya merogoh perutku. Tampak tangannya penuh dahasterisrah memegang janin yang masih mirip anak kucing. Ia mengangkat tinggi janinku, kemudian lenyap. Aku meraung, mengagetkan seisi rumah. Ada apa, Dewi? Tiada jawaban bisa terucap, aku memeluk erat perut ini yang tidak lagi buncit. Diriku kembali kehilangan buah cintaku bersama Mas Adi.